Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pagi ini untuk meneruskan kajian kita tentang doa-doa yang penting, yang layak untuk kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dituntunkan kepada kita adalah doa untuk mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini bisa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Saya kira doa ini cukup populer. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ala dzikrika, untuk ingat kepadamu, untuk zikir kepadamu, wa syukrika, dan bantulah juga untuk syukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan bantulah juga untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita bahas yang pertama, yaitu memohon dibantu untuk senantiasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya kira kita semua sudah tahu bahwa zikir itu merupakan perintah Allah yang diajarkan oleh Allah, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali itu perintah untuk berzikir kepada Allah itu, untuk ingat kepada Allah itu. Misalnya yang cukup populer barangkali ya, yang sifatnya umum ya, kita diminta untuk berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha dzikran katsira. Jadi perintahnya itu zikir, tidak hanya sekedar zikir, tapi sebanyak-banyaknya.
dalam yang lainnya lagi, misalnya zikir pagi dan petang, ya, disebut waktunya. Bahkan malah di dalam satu ayat yang kalau Pak Emita mengimami itu seringkali dibaca ya, dalam surat Ali Imran ayat 190 itu digambarkan di sana bahwa meskipun bentuknya tidak dalam bentuk perintah, tapi dalam bentuk deskripsi mengenai orang yang disebut Allah sebagai ulul albab, orang yang cendekia, orang yang berakal, seorang intelektual. Jadi orang yang intelektual yang berakal dalam konsep Al-Quran itu bukan orang yang cerdas, orang yang rasional. Enggak, malah justru di situ ya, di samping berpikir juga ada zikirnya. Ya. Di situ Allah mensifati orang ulul itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Seorang ulul albab itu, orang yang cendekia itu, orang yang berakal itu adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim ketika dia sedang berbaring. Nah, ini kan boleh dikatakan ya dalam semua aktivitas kita. Aktivitas kita itu kan kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya tiduran, berbaring. Nah, ini dalam semua dalam semua aktivitas kita itu, dalam semua kondisi kita itu, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat kepadanya, untuk senantiasa zikir kepadanya. Ya. Nah, lalu kemudian zikir sendiri itu memang apa pengertiannya ya? Zikir itu ya seluruh aktivitas kita ya, ketika kita itu kemudian nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan itu. Ya. Itu dalam pengertian umum ya. Dalam pengertian sempitnya memang ya zikir itu dengan membaca lafal-lafal tertentu, dengan membaca kalimat-kalimat tertentu ya. Ya, makanya lalu kemudian banyak sekali itu kan ya bentuk-bentuk zikir itu dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah, dengan mengucapkan istighfar astaghfirullah, dengan mengucapkan hauqalah la haula wala quwata illa billah, dengan mengucapkan tasbih subhanallah dan seterusnya. Banyak sekali kalimat-kalimat zikir. Dan itu semua dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Allah untuk banyak berzikir, untuk berzikir di setiap kesempatan apapun itu, saat kita berdiri, duduk maupun berbaring, itu lalu kemudian diberi tuntunan itu oleh Rasulullah dengan senantiasa mengingat Allah dengan ucapan. Tapi sekali lagi, zikir tidak hanya dengan ucapan ya, bisa dengan hati. Ya. Hati kita senantiasa nyambung dengan Allah, ingat akan Allah. Bahkan malah dengan anggota badan kita ini. Ya. Jadi sesungguhnya ketika kita melaksanakan hal-hal yang baik dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu sebenarnya ya itu dalam konteks zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat itu ya sebenarnya kita sedang ingat Allah itu. Ketika kita puasa itu sedang ingat Allah itu. Bahkan ingatnya itu ingat yang sungguh-sungguh itu, karena nyatanya kalau puasa itu kita ketika mau makan aja ya tidak mungkin ingat Allah, ini dilarang, tidak boleh ya. Luar biasa. Ketika kita membayar zakat itu sebenarnya kita ya ingat Allah itu.
Nah, dalam pengertian yang luas seperti itu. Ya, jadi dalam keseluruhan aktivitas kita ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu kita zikir pada Allah. Ya. Meninggalkan yang haram itu zikir pada Allah. Ya, kita mau misalnya mau mencuri, ya, lalu ingat Allah, tidak jadi, lu zikir tuh. Dengan zikir pada Allah itu insya Allah kita tidak akan melakukan yang dilarang. Mau berzina, ingat Allah, masya Allah, tidak boleh dilarang. Ya. Mau apa saja yang dilarang Allah, ingat Allah, insya Allah akan tidak jadi. Makanya dalam Al-Quran itu diajarkan oleh Allah itu kan, ya, kalau kita sedang ada godaan di dalam diri kita itu, ingat Allah dan segera minta perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka asyaitanu nazghun fasta'in billah. Jadi kalau kita ini sedang digoda setan, di dalam hati kita kok ada godaan-godaan, segera ingat kepada Allah dan segera minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah tidak jadi kalau ingat Allah. Tapi repotnya kadang-kadang memang kita itu kalau sudah mau berbuat tidak baik, itu memang tidak mau ingat Allah. Sudah ingat aja sengaja dilupakan karena apa? Memang kepingin melakukan itu gitu. Padahal setan itu, ya, kata Al-Quran itu inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu sebenarnya tipu dayanya lemah itu, ya. Nah, ketika kita bisa melawannya dengan ingat kepada Allah dan istighfar kepada Allah, itu insya Allah setan akan kalah. Tapi seringkali kita sendiri yang memperlemah diri kita itu, ya tidak mau ingat Allah dan sengaja tidak mau ta'awudz karena nanti nggak jadi dapat. Itu bisa jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi itulah, ya, perintah zikir dalam Al-Quran, dan saya kira kita semua sudah pahamlah tentang persoalan ini. Nah, cuma persoalannya memang rupa-rupanya untuk bisa berzikir itu ternyata tidak mudah, itu memang, ya, tidak mudah. Ya. Jadi, ya, kalau tidak mudah berarti sulit kan, ya. Sulit, ya. Ya, itulah sebabnya maka sampai kita dituntunkan itu untuk memohon secara khusus, ya, kepada Allah untuk supaya dibantu, ditolong agar supaya bisa berzikir. Ya. Jadi untuk bisa berzikir itu perlu bantuan Allah, perlu pertolongan Allah. Ya. Jadi seringkali kita lupa, tidak ingat kepada Allah. Nah, ketika kita lupa itu lalu kemudian kita kemudian tidak gampang untuk beribadah, ya. Sebaliknya malah kemudian gampang bermaksiat. Itu karena lupa akan Allah itu. Nah, kalau ingat Allah, zikir pada Allah, insya Allah sekali lagi kita akan bisa tadi itu, ya, ibadah, ya, insya Allah kemudian menjadi ringan, ya, maksiat kemudian bisa ditinggalkan. Ya. Ini karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, jadi hati kita senantiasa ingat kepada Allah, ya. Lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk zikir dengan lisan tadi itu, ya, dan tidak hanya itu, ya, zikir dengan arkan, dengan seluruh anggota badan kita itu. Nah, untuk bisa melaksanakan seperti itu, makanya sampai kemudian dituntunkan untuk berdoa secara khusus, memohon diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita itu kemudian bisa dengan bantuan Allah itu lalu ingat akan Allah seterusnya.
ya, dengan banyak itu, dalam keadaan apapun dan dimanapun itu. Dan Masya Allah ya, kalau kita itu sudah bisa berzikir kepada Allah ya, dalam keadaan apapun dan dimanapun ya, dalam keadaan yang banyak tadi itu ya, Allah akan senantiasa juga ingat kita ya. Jadi janji Allah, fadhkuruni adzkurukum ya. Ingatlah akan aku, dan kalau kamu ingat akan aku, niscaya aku akan ingat kepadamu ya. Ini rumus ya. Jadi rumus-rumus seperti ini harus kita pahami ya. Dalam Al-Quran itu banyak sekali rumus-rumus kehidupan gitu ya. Kalau kita ingat Allah, kita akan diingat ya. Ya, jadi banyak sekali rumus-rumus sederhana dalam Al-Quran itu. Misalnya ya, saya sebutkan satu saja yang lain. Hal jazaul ihsan illal ihsan ya, tidak ada kebaikan itu kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Itu rumus itu sudah itu. Nah, jadi kalau suatu ketika misalnya ada pepatah air susu dibalas dengan air tuba, itu hanya kasus ya, dan itu pun tidak sesungguhnya. Karena kalau toh bisa tidak dibalas oleh orang yang bersangkutan yang kita baiki, itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin seperti itu. Ya. Jadi ini akhirnya kemudian menuntun kita untuk berbuat baik itu tidak harus kemudian mendapatkan respon baik dari yang kita baiki, tidak. Berbuat baik itu tidak ada hubungannya dengan respon orang. Berbuat baik itu adalah hubungan kita dengan Allah. Karena Allah memerintahkan berbuat baik, kita berbuat baik. Dan Allah sudah menjanjikan kalau kita berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan baik. Sudah itu saja rumusnya. Ya. Sebab kalau kita itu untuk berbuat baik kok harus menunggu respon baik orang tuh. Nah nanti kalau orang tidak merespon baik kita tidak jadi berbuat baik tuh. Ya. Sederhana sekali itu. Nah terkait dengan persoalan persoalan ingat kepada Allah ini juga kita rumusnya tadi. Pokoknya kalau kita ingat Allah, kita akan diingat Allah. Ya. Nah kalau kita sudah diingat Allah, betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita. Kita itu baru diingat teman, ya, diingat tetangga, diingat diingat saudara, diingat mana kok sampai atasan kita. Itu senangnya kayak apa itu? Ya. Ya Allah, tetangga kita misalnya masak misalnya ya. Masak sayur lodeh misalnya ya. Kita diingat. Itu kan berarti kita kuat firman gitu kan. Betapa indahnya itu kan ya. Ya Allah, diingat tetangganya senang itu. Ya. Tetangga kita misalnya, maaf ini ya, punya gawe. Itu tidak ingat kita, sedih kita. Aku salahku apa ya, aku kok orang diundang ya misalnya. Begitu kan ya, ini kalau normal ya, Nah orang normal ya, wah alhamdulillah aku orang diundang malah begitu malah. Tapi kalau normal pada umumnya sedih gitu. Aku orang diundang apa ya? Ada apa ya? Apa saya punya salah apa? Biasanya begitu sedih. Ya. Nah ini kalau orang berzikir kepada Allah itu kemudian akan diingat Allah itu. Ya. Betapa senangnya itu kalau kita diingat Allah itu. Ya. Sekali lagi tadi ya, diingat saudara, diingat teman, diingat pejabat di atasan kita kalau kita masih aktif itu. Senangnya bukan main, diingat Allah. Ya insya Allah lah kalau kita sudah diingat Allah itu ya Allah akan membantu kita dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ya karena itu sudah rumus.
sudah lulus. Nah mudah-mudahan kita ini bisa termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik dengan hati kita maupun dengan lisan kita, bahkan dengan seluruh anggota badan kita. Dan itu memang tidak mudah. Oleh karena itu secara khusus kita dituntunkan untuk memohon kepada Allah agar supaya diberi kemampuan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Mari kita ulangi lagi doanya sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.